Bayangin, seorang kaisar, penguasa Eropa, mati bukan karena perang, bukan karena usia tua, tapi karena racun yang merenggut nyawanya pelan-pelan. Tragis? Pasti, tapi lebih dalam lagi, ada kisah pengkhianatan yang bikin hati teriris. Hari ini, kita bakal menguak misteri kematian Napoleon Bonaparte. Benarkah dia diracun? Atau cuma konspirasi? Ikutin ceritanya. Napoleon Bonaparte, nama yang bikin dunia gemetar. Di tahun 1821, dia bukan lagi kaisar yang memimpin pasukan. Dia tahanan, dikurung di Saint Helena, pulau kecil di tengah Samudra Atlantik. Bayangin, kamu yang dulunya dihormati jutaan orang, sekarang tinggal di rumah lembab, bau jamur, dikelilingi penjaga Inggris yang mengawasi setiap gerakanmu. Napoleon dikirim ke sana setelah kalah di Waterloo 1815. Inggris dan sekutunya takut dia bakal bangkit lagi. Jadi mereka buang dia ke pulau terpencil ini, jauh dari Prancis, jauh dari kekuasaan. Dia hidup bareng segelintir pengikut, tapi siapa yang benar-benar bisa dia percaya? Hidupnya penuh paranoia, kesepian, dan pertanyaan, apa aku bakal keluar dari sini? Coba bayangin, kamu di puncak dunia, tapi sekarang cuma bisa lihat laut setiap hari. Napoleon pernah bilang dengan intonasi penuh penyesalan, "Saya telah kehilangan segalanya, kecuali kehormatan saya." Di 5 Mei 1821, Napoleon ditemukan tewas di kamarnya, umur 51 tahun. Dokter bilang kanker perut, sama kayak ayahnya. Tapi, bertahun-tahun kemudian, muncul teori yang bikin bulu kuduk merinding. Bagaimana kalau Napoleon diracun? Awal 1821, Napoleon mulai sakit. Perutnya nyeri, dia muntah, badannya lemes banget. Dokter Inggris, Dr. Archibald Arnott, bilang ini cuma gangguan pencernaan. Tapi dokter pribadinya, Francesco Antomacchi, curiga ada yang nggak beres. Dia bilang, ini bukan penyakit biasa. Pada 5 Mei, Napoleon cuma terbaring di ranjang, nafasnya pelan, lalu berhenti. Bayangin, seorang pria yang pernah pimpin ribuan pasukan, sekarang cuma bisa menatap langit-langit kamar. Apa yang dia pikirkan di detik-detik terakhir? Mungkin Prancis, mungkin keluarganya, atau mungkin dia tahu ada yang nggak beres. Autopsi dilakukan sehari kemudian. Antomacchi bilang perut Napoleon penuh luka, mirip kanker. Tapi dokter lain nggak setuju. Mereka ribut soal penyebab kematian. Ini udah bikin orang curiga. Kenapa nggak ada kejelasan? Terus, di tahun 1961, seorang dokter gigi Swedia, Sten Forsefut, bikin heboh. Dia dapat sampel rambut Napoleon. Iya, orang zaman dulu suka nyimpen rambut tokoh terkenal. Aneh kan? Dia tes rambut itu dan menemukan kadar arsenik yang tinggi banget, jauh di atas normal. Arsenik, racun yang populer di abad 19, bisa bikin orang mati perlahan tanpa jejak jelas. Gejalanya, sakit perut, muntah, lemes, persis kayak yang dialami Napoleon. Forsefut bilang, ini pembunuhan. Dia bahkan nulis buku, Who Killed Napoleon, yang bikin teori ini viral. Coba bayangin, kamu merasa tubuhmu melemah setiap hari, tapi nggak tahu kenapa. Napoleon pernah bilang dengan intonasi lelah, saya merasa seperti ada tangan tak terlihat yang menarik saya ke bawah. Apakah dia tahu dia diracun? Kalau Napoleon beneran diracun, siapa pelakunya? Di Saint Helena, dia dikelilingi orang-orang yang bisa punya motif. Pertama, Inggris. Napoleon adalah ancaman besar. Kalau dia kabur, Eropa bisa kacau lagi. Apakah mereka ingin memastikan dia nggak pernah kembali? Kedua, royalis Prancis yang benci Napoleon karena dia ngambil tahta mereka. Salah satu tersangka adalah Charles de Montholon, pengikut Napoleon di Longwood House. Dia punya akses ke makanan dan minuman Napoleon. Dan Albine, istrinya, dikabarkan dekat banget sama Napoleon. Apa ini cemburu, politik, atau cuma gosip? Yang bikin curiga, Montholon pernah dituduh meracuni orang sebelumnya. Dan arsenik gampang banget didapatin waktu itu, tinggal campur ke anggur atau sup.
Bayangin kamu Napoleon, hidup di pulau terpencil, dikelilingi orang-orang yang mungkin nggak semuanya setia. Dia pernah bilang dengan intonasi pahit, "Di pengasingan ini, saya belajar bahwa musuh terburuk bisa datang dari orang-orang terdekat." Tapi ceritanya nggak sesimpel itu. Di tahun 2000-an, ilmuwan lain tes ulang rambut Napoleon dengan teknologi modern. Hasilnya, arsenik ada, tapi nggak cukup tinggi buat bilang itu pembunuhan. Ternyata, arsenik waktu itu ada di mana-mana, di wallpaper, air, bahkan kosmetik. Jadi, mungkin Napoleon cuma kena paparan lingkungan. Jadi, ini cuma kesalahan ilmu pengetahuan, atau ada yang sengaja bikin cerita ini kabur. Sampai saat ini, nggak ada bukti pasti Napoleon diracun, tapi juga nggak ada bukti pasti dia nggak diracun. Jadi, apa kesimpulan kita? Napoleon diracun oleh musuh politiknya, atau cuma korban penyakit dan lingkungan buruk? Kasus ini nunjukin, bahkan orang terhebat pun bisa jatuh karena sesuatu yang nggak kelihatan, racun, paranoia, atau cuma waktu. Coba pikir, di hidup kita sendiri, berapa kali kalian ngerasa dikhianati? Mungkin bukan racun fisik, tapi kata-kata atau tindakan orang yang kalian percaya. Napoleon nggak bisa lari dari itu, dan mungkin kita juga nggak selalu bisa. Sebelum kita tutup, dengerin kata-kata terakhir Napoleon di ranjang kematiannya, dengan intonasi lemah dan penuh makna. Perancis, tentara, Josephine, itu nama istri yang dia cintai, yang udah lama pergi. Bahkan di akhir hidupnya, dia masih memanggil orang-orang yang paling berarti. Apa pendapat kalian? Napoleon diracun atau ini cuma konspirasi? Tulis di kolom komentar. Kalau suka cerita misteri kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan tekan lonceng biar nggak ketinggalan video berikutnya. Sampai jumpa di misteri selanjutnya. Stay curious.